Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel saya Erwin Widianto. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas atau memberikan informasi kepada teman-teman. Di sini saya akan menginformasikan bahwa ada tools baru dari Microsoft yang bernama Microsoft Clarity ya. Nah, ini tool ini itu mirip seperti Google Analytics ya. Namun menurut saya ini Clarity ini lebih canggih dari Google Analytics karena Clarity ini bisa melihat secara real time atau kita dapat melihat interaksi atau aktivitas pengunjung yang mengunjungi website kita itu secara real time, secara visual ya. Jadi kita seolah-olah melihat layar klien ya, atau melihat layar user. Apa saja yang dilakukan user itu recordnya itu terrecord di tools ini ya. Untuk demonya itu seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh klien yang mengunjungi website saya dan mereka melakukan aktivitasnya itu di website saya itu seperti apa gitu. Kita akan coba lihat. Kita play di sini. Nah, jadi yang dilakukan user itu kelihatan di sini langsung di layar ya. Kita coba lihat misalkan yang ini juga. Record-recordnya itu terrecord ada di sini ya. Aktivitas yang dilakukan user. Nah, ini contohnya salah satunya user itu scroll membaca artikel saya bla 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 ya. Jadi kelihatan ya, enak banget seperti ini. Kita dapat menonton aktivitas-aktivitas yang dilakukan pengunjung web kita ya. Di web kita itu mereka melakukan apa saja dapat kelihatan secara real time visual seperti ini. Beda sekali sama Google Analytics ya. Di Google Analytics belum ada fitur yang seperti ini yang dapat melihat interaksi atau melihat langsung layar klien ya. Mereka itu melakukan apa saja. Ini adalah salah satu teknologi terbaru untuk tools analitik yang bernama Clarity yang disediakan oleh Microsoft ya. Nah, di sini untuk tampilan utamanya itu seperti ini kira-kira. Di sini kita dapat melihat seasonnya itu atau sesinya itu berapa ya per harinya. Terus seasonnya itu rata-ratanya berapa ini gitu ya, berapa menit untuk ininya. Terus scrollnya itu di sini ya, aktifnya itu berapa menit rata-ratanya dan sebagainya ya. Jadi ini mirip ya secara gambaran umum untuk tools analitiknya itu seperti Google Analytics. Di sini kita bisa lihat referralnya juga seperti ini ya. Channelnya itu lewat apa juga kita dapat lihat seperti biasa ya, pada Google Analytics juga ada di sini. Namun yang seperti tadi yang saya katakan, yang canggihnya itu kita dapat melihat recordnya ya, atau melihat layarnya secara real time yang klien kita lakukan itu seperti apa. Oke, seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memakai atau menggunakan atau mendaftarkan blog atau web teman-teman ke tools Clarity ini, di sini teman-teman silahkan saja ya buka di browsernya, ketikan seperti ini ya, clarity.microsoft.com ya, seperti ini. Jadi nanti teman-teman silahkan registrasi terlebih dahulu, login menggunakan akun Microsoft atau Google juga bisa ya teman-teman, silahkan. Nah, di sini kan saya sudah ada beberapa list website yang sudah saya daftarkan ke Microsoft Clarity. Nah, untuk menambahkan webnya atau mendaftarkan web kita ke Microsoft Clarity, di sini saya akan coba daftarkan web ini ya. Saya akan coba daftarkan web ini ke tools Microsoft Clarity ya, tools analitiknya. Untuk mendaftarkannya kita salin terlebih dahulu alamat URL-nya ya. Lalu kita balik lagi. Di sini kita pilih new project. Nah, di new project di sini ada dua jenis ya. Jadi tools ini bisa digunakan untuk website ataupun untuk mobile ya, atau aplikasi smartphone seperti itu ya.
Tool Analytics ini bisa digunakan untuk dua jenis ini ya. Nah, karena kita jenisnya web ya, jadi kita pilihnya yang website saja di sini. Lalu selanjutnya di bagian nama, di sini silakan pilih atau isi namanya, nama proyeknya apa. Saya akan isi namanya sesuai pakai domainnya saja ya, untuk mempermudah saja. Ini namanya kita pakai nama domain, lalu web URL-nya kita pastekan yang tadi. Formatnya seperti ini ya, tanpa HTTPS. Kita hapus. Lalu di sini di website industri, silahkan teman-teman sesuaikan jenis websitenya sesuai jenis website teman-teman. Di sini pilih saja, jika tidak ada pilih saja yang order ya di sini ya. Di sini kita pilih order saja. Oke, jika sudah, teman-teman tinggal klik add new project. Nah, selanjutnya teman-teman di sini akan diarahkan ke halaman almost there katanya. Jadi langkah yang pertama kita harus mengintegrasikan atau memasangkan kode yang disediakan dari Clarity ini untuk dipasang di web kita ya, supaya terdetek ya untuk mengkoneksikan antar website ini dengan tools Clarity ini. Di sini ada beberapa metode ya untuk memasangnya. Bisa pakai yang ini katanya langsung jika WordPress atau jika WordPress ya jenis webnya, atau bisa manual dengan memasangkan kode, ataupun di sini bisa pakai npm install katanya. Seperti itu ya. Silakan saja teman-teman baca-baca untuk caranya. Dan karena di video ini saya biasanya suka menggunakan metode yang manual yang ini ya, yang copy paste kode, karena ini metode yang umum ya, yang biasa seperti pada umumnya biasa kita integrasikan antar tool dengan web kita dengan memasangkan kode yang akan dipasangkan di bagian kode header ya, seperti ini. Oke, di sini kita pilih yang get new tracking code ya. Nah, ini kita akan memasangkan script ini pada bagian header yang ada di website kita. Oke, kita balik lagi ke webnya ya untuk memasangkan kode ini. Kita tentunya login ya terlebih dahulu ke webnya. Oke, di sini setelah login, untuk mempermudah melakukan instalasi atau memasangkan kode script yang di sini ke website kita di bagian header, untuk mempermudahnya teman-teman bisa install plugin yang bernama WP Code ya, atau header, kalau dulu itu namanya header encoder ya. Teman-teman silahkan tambah plugin di sini di bagian plugin, tambah plugin yang ini ya, namanya yang WP Code. Sini jika teman-teman belum menginstal, tinggal klik saja di bagian tambah plugin, lalu cari ya namanya yang WP Code. Karena di sini saya sudah install sebelumnya, jadi sudah ada ya, di sini sudah aktif. Nah, setelah plugin WP Code-nya sudah aktif, di sini akan muncul menu baru di bagian kiri di bawah, namanya kode snippet ya. Di bagian kode snippet, lalu pilih ke yang header and footer. Oke, di sini akan ada beberapa kolom yang disediakan, ada kolom header dan kolom body, lalu kolom footer ya. Karena tadi instruksinya di sini kode ini harus dipasang di bagian elemen header katanya ya. Jadi kita coba salin scriptnya, copy, lalu balik lagi dan pastekan di bagian kolom header di sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman jangan lupa untuk save change ya di sini, supaya kode ini diinstal langsung atau dipasang di website kita. Nah, seperti itu untuk cara mengkoneksikannya ke Clarity ya. Jadi posisinya saat ini kodenya itu sudah dipasang di sini di Clarity. Jika sudah di sini teman-teman, jika sudah melakukan
pemasangannya. Di sini langkah selanjutnya teman-teman hanya tinggal menunggu saja ya, menunggu beberapa saat sampai si tool Clarity-nya itu mendeteksi bahwa script yang ini itu sudah dipasang atau web kita itu sudah diintegrasikan ke Clarity ya, seperti itu. Nah, seperti itu untuk cara instalasi atau cara pemasangan kodenya ya. Untuk cara pemasangan kodenya sangat mudah. Di sini kita balik lagi ke Clarity untuk melihat proyek-proyek kita, My Project ya di sini. Yes. Oke. Di My Project di sini tadi kan web kita itu sudah ada ini ya. Yang ini sudah kita pasangkan. Jadi jika nanti teman-teman sudah aktif, Clarity-nya itu ketika diklik proyeknya itu akan akan diredirect ke halaman seperti ini ya, ke halaman seperti yang tadi saya. Nah, akan seperti ini nampaknya munculnya jika sudah diaktifasi ya. Jadi seperti itu untuk cara mendaftarkan web kita ke Microsoft Clarity. Dan di sini juga untuk Microsoft Clarity itu bisa diintegrasikan dengan tools lain seperti Google Analytics. Dan di sini saya sudah integrasikan juga dengan Google Analytics. Bisa dengan Microsoft Ads atau Google Ads juga ya. Jadi ini sangat humble ya, sangat bermanfaat dan ini sangat canggih ya menurut saya, karena kita bisa melihat langsung real time ya apa yang dilakukan user itu di sini ya. Dan jika misalkan di usernya itu ada traffic yang live ya atau yang sedang sekarang akses ya website kita, sedang mengakses website kita pada saat ini secara real time, di sini akan terlihat ya di sini. Nah, ini adalah history yang dibuka atau dilakukan oleh user. Nah, ini nih kebetulan nih ada live 2 katanya. Ada dua user yang sedang mengunjungi website saya yang Web Asia ini ya. Kita coba kita intip yang dilakukan user itu. Nah, ini user sedang membuka website saya nih saat ini nih, saat sekarang banget. Seperti ini. Ini waiting for additional katanya. Jadi ini sedang menunggu aktivitas dari user. Si usernya itu sedang berdiam diri ya. Jadi dia sedang membuka web saya tapi tidak menggerakkan apa-apa. Jadi statusnya di sini tidak sedang menunggu aktivitas katanya. Seperti itu. Jadi jika nanti ada aktivitas ini akan gerak sendiri ya. Seolah-olah kita melihat layar customer ya gitu ya. Sangat benar canggih gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman tool analitik yang terbaru ini dari Microsoft ya yang bernama Clarity. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus video saya, video-video informasi menarik tentang teknologi dan blogging ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.